Hai Sobat Bahasa dimanapun Anda berada, selamat pagi. Senang sekali saya Evi Olivia Kumbangsila pagi hari ini menemani Anda di ruang siniar kantor Bahasa Maluku. Dan pagi hari ini saya ditemani oleh Kepala Kantor Bahasa Maluku, Pak Sahril. Nah Pak Sahril selamat pagi. Selamat pagi Bu Epi. Nah, Sobat Bahasa, sudah lihat ya senyum Pak Saril ya. Pagi hari ini kita akan membahas tentang salah satu kegiatan yang dilaksanakan oleh Kantor Bahasa Provinsi Maluku kemarin. Kegiatannya namanya dialog interaktif Interaktif ya Pak. Dialog interaktif dengan tema bahasa hukum dan hukum hukum bahasa. bahasa. Ya. Nah Pak Saril boleh dong Pak Saril gambarkan sedikit ya. Siapa saja tuh yang datang di kegiatan itu? Baik Bu Epi, selamat pagi para sahabat bahasa sekalian. Perlu kami jelaskan bahwa kegiatan dialog interaktif berkaitan dengan bahasa hukum ini kami mengundang para orang-orang atau instansi yang terlibat dalam hal masalah hukum. Ya, misalnya dari kepolisian, kejaksaan, kehakiman, jurnalistik, kemudian lembaga bantuan hukum dan sebagainya. Itu kita undang untuk berdialog dalam kegiatan yang kita usung itu hukum bahasa Bahasa hukum hukum. dan hukum bahasa. Ini mungkin sahabat bahasa bertanya apa itu Ya. bahasa hukum dan hukum bahasa. Perlu saya jelaskan bahwa di Indonesia ini ada 3 bahasa dalam konteks menurut undang-undang. Yang pertama itu bahasa Indonesia, yang kedua itu bahasa daerah, lalu yang ketiga itu bahasa asing. Nah, sebenarnya tidak ada bahasa hukum, tidak ada bahasa medis, tidak ada bahasa ekonomi. Yang ada itu sebenarnya bahasa hukum, bahasa Indonesia laras hukum. Ya, Laras ya iya Pak ya. laras hukum. Jadi, namun kita selalu menyebutnya itu bahasa hukum. Nah, apapun namanya, misalnya yang bahasa hukum atau bahasa medis, dia harus juga tunduk pada hukum-hukum yang berlaku dalam tata bahasa Indonesia. Itu maksudnya bahasa hukum dan hukum bahasa. Jadi tidak bisa dilepaskan. Misalnya harus menyesuaikan kaidah penggunaan baik itu ejaan, tata bahasa, pilihan kata, dan bentuk kalimat dan sebagainya. Itu harus juga dipatuhi. Dan perlu juga kita ketahui bahwa dalam konteks hukum ya, itu sudah jelas bahwa dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 bahas tentang bendera, bahasa, lambang negara serta lagu kebangsaan itu sudah ditetapkan itu pada pasal 26 yang berbunyi bahasa Indonesia wajib digunakan pada peraturan perundang-undangan. Jadi ini kan kalau peraturan perundang-undangan ini kan produk hukum. Jadi Betul. dalam hal ini produk hukum harus menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Itu yang dimaksud tujuan dari kegiatan kemarin itu yang sudah kita laksanakan pada tanggal 3 November November. kemarin. Ya, itu Ya. Bu. Nah, selama kegiatan itu Pak, adakah masukan atau saran yang diberikan oleh para peserta misalnya terkait dengan bahasa hukum dan hukum bahasa? Mungkin ada salah satu saran mungkin atau pendapat atau apa saja ya Pak? Pendapat atau saran lah dari mereka misalnya terkait hal itu. Karena bersifat kita dialog interaktif ya semua peserta itu memberikan masukan dan menyampaikan apa yang dialami di instansi mereka dan sebagainya. Saya kira kemarin itu cukup banyak saran-saran Iya. yang untuk kebaikan ya, kebaikan dalam hal penggunaan bahasa Indonesia pada ranah hukum tersebut. Saran-saran yang lebih edukasi sifatnya itu adalah sebenarnya kita itu harus menyadari bahwa dalam menggunakan bahasa itu harus selektif dan hati-hati supaya Ya. jangan tidak terjebak pada kasus-kasus hukum. Ini yang menjadi diskusi kita yang menarik kemarin ya. Sebenarnya teman-teman yang kita undang itu
bukan merasa senang dengan banyaknya kasus hukum itu apa itu Iya, ya, iya. tetapi kalau bisa sebenarnya jangan ada kasus ya. Jadi Iya. kita tinggal membina saja ya, tetapi ya fenomena yang terjadi di tengah masyarakat kita sekarang itu ya kita juga menyadari ya bahwa mungkin gini ya, situasi politik di negeri ini sekarang tampaknya membuat dunia melalui media sosial itu Mhm. betul-betul gonjang-ganjing ya. Ya. Dunia maya kita diwarnai dengan cacian, hujatan, ataupun umpatan, bahkan fitnah atau berita hoax, ya kan. Orang dengan mudah melontarkan kata-kata yang tidak pantas dan kasar ya. Mhm. Orang seakan-akan kehilangan kendali diri ya, menggunakan bahasa yang cenderung kasar, kemudian tidak hanya memberi kesan tidak santun atau tidak punya etiket, tetapi juga ya dapat dampaknya mengakibatkan yang bersangkutan berurusan dengan Kepolisian, hukum. dengan hukum. Nah, Ya. ini yang kemarin itu kita diskusikan ya. Jadi sebenarnya kita itu menghimbau supaya masyarakat itu harus selektif, jangan emosionalnya langsung dituangkan di dalam media sosial. Karena banyak yang curhat, Pak. Iya, jadi Banyak yang curhat. dia curhat di media sosial, kecenderungannya ada yang tendensius ya, Iya, akibat tendensius itu iya, akhirnya berurusan dengan hukum, hukum, itu betul. maksudnya ya. Nah, ini kalau kita bicara soal bahasa dan hukum nih, Pak, biar diketahui oleh sahabat bahasa Iya, kita. Nah, kan ada batasannya berarti, Pak. Kita juga tidak bisa melarang orang untuk tidak curhat di media sosial. Ketika ada yang terasa sesak di dada, dia pingin keluarkan. Mungkin saja dia tidak bisa keluarkan ke orangnya dan itu dikeluarkan ke media sosial walaupun ada undang-undang yang mengikat itu, undang-undang iya, iya. ITE ya Pak, pasal 27 ayat 3 itu. Hanya saja adakah batasan kalau bicara soal bahasa dan hukum, adakah batasan bagi masyarakat sahabat bahasa ketika ingin mengeluarkan curahannya itu di media sosial Pak agar tidak terikat dengan hukum? Ya, saya kira begini ya, kita boleh saja yang namanya mencurahkan emosi kita Mhm. di dalam media sosial kita, tetapi kalau kita menggunakan bahasa yang santun, ya saya Mhm. kira tidak ada masalah. Nah, Ya. persoalan kita sekarang itu lebih cenderung ya bersifat makian dan memojokkan apakah itu bersifat perorangan ataupun lembaga. Nah, ini yang Mhm. sering menjadi apa namanya bermasalah dengan urusan hukum. Saya kira orang juga banyak curhat, tapi curhatnya ya curhat yang bersifat edukasi ya. Ya. Mungkin misalnya kita bertemu di apa, di jalanan, jalannya berlobang, ya ini kalau Ya. bisa Pemda segera Iya, iya. memperbaiki Iya. jalan ini gitu. Mhm. Saya kira ini tidak akan menimbulkan masalah ya kan. Oh, Aha. justru ini memberikan masukan bagi oh di sana ada jalan yang berlobang, itu ada Iya. curhatan dari seseorang di media sosial lah. Tapi jangan Iya. langsung, "Oh, inilah pemerintah ini tidak pernah memperhatikan ini, Iya. jalan ini berlubang kerjanya korupsi aja." Wah, ini Oh, jadi masalah kan iya ya, itu benar. seperti itu. Benar, Jadi, benar. tapi kalau kita menginformasikan dengan curhat itu inilah mudah-mudahan pemerintah mau memperhatikan jalan ini. Benar. Nah, saya kira tidak akan bersentuhan dengan hukum, bahkan lebih lebih apa namanya, lebih cepat tersentuh ya. Karena begini Bu Epi dan sahabat bahasa sekalian, sebenarnya kita itu harus menghindari bahasa negatif Hmm. ya. Orang karakter orang Indonesia ini hal yang negatif itu selalu ingin ditantangnya dengan negatif juga ya karena kalau negatif disandingkan dengan negatif itu Kacau ya Pak. jadi positif dia, jadi berbahaya karena begitu kan. Karena Betul. dalam aturan matematika kan negatif kali Negatif, negatif positif. positif. Ah itu ya. Contoh begini, ada dalam satu ruangan kita di situ tertulis besar dilarang merokok. Nah, Oke. itu orang seakan-akan dia akan coba menantang itu ya, menantang itu. Ah, Tetapi ya. coba imbau dengan positif, kata dilarang itu negatif ya. Silahkan merokok Tidak, maksudnya. saya kira gini, hormati orang yang tidak merokok. Ah, Iya. ya. Betul, Jadi kata betul. awalnya itu bukan negatif, ya, hormati orang yang tidak merokok. Nah, Ya. secara psikologis
itu orang merasa, ih segan sekali gitu, pasti Iya, tersentuh. Wah, jadi iya. saya kira ini yang harus kita tanamkan di tengah masyarakat kita. Jangan langsung menggunakan kata-kata larang, tidak boleh apa Yang semuanya ya, yang negatif-negatif itu. negatif-negatif, hindari ya. Iya, Karena pada prinsipnya semua bahasa itu positif. positif, Benar, iya. benar. Tidak ada yang negatif, cuma tergantung konteks ya, Iya, ya dan benar. konteksnya ya. Iya, Jadi bisa melihat situasi dan kondisi. kondisinya, Iya, akhirnya terjebak itu betul, Bu Evi, ya. betul. Nah, Pak Sahril, memang ya yang bagian itu kita tidak bisa. Manusia ini banyak, sangat banyak, apalagi pengguna media sosial itu Iya, banyak sekali dan lebih banyak anak mudanya daripada orang tua. Dan ketika kita sementara negara membatasi penggunaan media sosial untuk anak-anak, untuk tidak ada pornografi, tidak ada porno aksi, ada yang terlewatkan di situ, porno kata misalnya. Iya kan Pak? iya betul Porno ya. kata itu tidak dilewati begitu saja seakan itu tidak penting. Nanti ketika sudah muncul semua porno-porno kata itu, barulah sadar bahwa oh ternyata ini tidak pas, ini tidak cocok, ini sesuai dengan hukum tidak bisa. Makanya ada Undang-Undang 27 itu pasal pasal 3 untuk Undang-Undang untuk ITE itu yang membuat Iya iya, batasan-batasan itu. iya. Nah Pak, kira-kira eh, sebagai kantor bahasa ya, untuk kantor bahasa itu kan dia tidak bisa membatasi orang untuk tidak bermedia sosial atau tidak menuturkan hal-hal apapun yang mereka rasakan di media sosial. Iya. Tapi minimal ada peran bahasa, ada peran kantor bahasa apa di dalam itu untuk membatasi hal-hal itu agar tidak terjadi misalnya. Ada peran kantor bahasa yang bagaimana atau kantor bahasa ada melakukan peran apa lah Pak untuk membatasi orang tidak terlibat dalam hal-hal seperti itu. Terima kasih. Jadi, sebenarnya kita sudah melakukan berbagai sosialisasi, Hmm. penyuluhan, dan berbagai imbauan dalam konteks penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar serta santun sebenarnya. Ini harus kata kuncinya juga ini harus Santun. kita lihat itu. Nah, kita udah berupaya tetapi ya namanya di masyarakat kita ini ya cukup luas sehingga Iya. kita juga tidak bisa membendung hal-hal yang masuk seperti Mhm. itu. Tetapi perlu juga kita sadari bahwa kata-kata porno tadi apa? Porno kata. Porno kata. Saya kira tidak ada kata porno ya. Ya. Ya, kata itu tidak ada porno. Tetapi budaya kita ada dari dulu budaya kita nenek moyang itu seakan adalah istilahnya kata-kata tabu yang diucapkan. Mhm. Padahal itu ada pada anggota tubuh kita. Nah, saya Ya. kira ini salah satu pendidikan yang salah. Sehingga maaf ke nenek-nenek kita atau leluhur kita selalu tidak memberikan secara jelas berkaitan dengan alat kelamin misalnya Mhm. kepada anaknya. Ini Mhm. kan bahkan namanya sendiri tidak disebut. Betul. Ini konteksnya sebenarnya saya kira ini salah. Mhm. Salah ya, dalam Ya. kamus kita jumpai alat kelamin itu kita jumpai kan. Iya benar, benar. Nah, eee, ketika ini muncul jadi ini dianggap tabu, lalu anak wah itu tabu ya? Kalau kita ucapkan kenapa? Begitu. Jadi ada Hmm. keinginan mereka mengucapkannya Ya. sehingga muncullah seperti itu. Konteksnya yang muncul itu nanti adalah makian yang membawa alat-alat kelamin. Kelamin. Nah, Ya. dan bagi kita alat kelamin itu adalah ungkapan porno. Ya. Saya kira nggak porno karena alatnya ada. Seharusnya. Kecuali dia tidak ada, itu tidak hoax ya kan, Iya, ada barangnya ada kan itu. Dia bilang benar. alat kelamin ada, siapa yang nggak, Iya. berarti kalau nggak ada alat kelaminnya udah habis hidupnya kan. Mhm. Nah ini konteks budaya kita dalam penggunaan bahasa itu salah ya. Jadi dulu dalam konteks pendidikan anak usia dini itu ada apa namanya, ada aturan memberikan penjelasan kepada anak kita tentang fungsi-fungsi alat kelamin itu, Betul. supaya mereka jangan salah Ya. gunakan. Jadi tidak apa-apa kita sebutkan. Jadi waktu mandi ini kau gini-gini tidak boleh begini. Ini namanya ini. Jangan dibilang ini namanya. Nah ini Bunga bunga ya. dan Apalah segala macam ya. iya, saya pernah
ini lelucon sih ya, lelucon. Jadi eh apa namanya, dia mamanya mengatakan yang kepada anak perempuannya itu monyet. Mhm. Nah, alat kelamin itu monyet ya kan. Nah, ya, jadi suatu ketika ada dua orang anaknya di situ ya, perempuan juga. Anaknya yang adiknya ini bangga gitu. "Ih, kakak, monyet saya sudah berbulu," gitu. Wah, itu contoh ini kan. Nah, ya kan. Nah, ini monyet saya sudah berbulu. Wah, ya kakaknya senyum-senyum aja, kau sok sekali gitu. Mamanya udah tegang ini melihatnya kan. Ya, karena didesak, "Oh, kakak gitu begitu ya. Kau baru monyet berbulu. Monyet aku sudah makan pisang lagi," katanya. Nah, Astaga. ini akibat apa? Karena Iya, orang tua benar. yang selalu mengidiomatikkan Iya, alat-alat kelamin kelamin, itu mhm, dengan hal-hal yang yang lain. lain, Nah, betul nah, betul. nah, ini saya tak tahu apakah cerita itu porno. Saya kira nggak porno. Itu ada ceritanya seperti itu ya kan. Nah, itu. Ya. Iya, betul betul, Pak. Jadi intinya Mhm, sebenarnya dalam pendidikan terutama kepada anak-anak itu ya tidak ada bahasa yang tabu. Tetapi mhm, kapan itu diucapkan itu mhm, sebenarnya. Jadi iya ya iya, pada posisi apa itu diucapkan, mhm, melihat situasi dan kondisinya juga. iya benar. Bahkan dalam penulisan pun kalau itu umpamanya betul konteksnya ya nggak perlu disingkat. Kalau itu kan banyak itu ada Tit TT gitu atau apa gitu, nggak perlu kalau itu konteksnya itu nggak ada. tanda bintang Iya, nggak usah, itu. nggak ada masalah itu Mhm, dalam bahasa saya kira, tapi sesuai dengan konteksnya. iya. Iya, saya kira itu. Jadi minimal ya Pak Saril, kantor bahasa sudah melakukan banyak sekali sosialisasi dan penyuluhan soal bahasa ya Pak. Dan kembali akhirnya kita kembali lagi ke keluarga. Pendidikan itu pendidikan bahasa harus memulai dari keluarga. Betul betul. Dan salah satunya adalah jangan mengganti, mengidiomkan bahasa-bahasa itu sehingga menjadi tabu untuk anak-anak. Iya, Jelaskan secara inti, secara jelas ya gitu ya, menjelaskan bahwa ini organ tubuh organ tubuh dan fungsinya dan apa? fungsinya seperti apa, Ah, tinggal cara cara penggunaannya. iya itu. Nah, sahabat bahasa mudah-mudahan dapat ya poin yang ini. Jadi kita kantor bahasa berupaya ya Pak, Iya, tetap sekali berupaya untuk bahasa di negara kita ini tertata dengan rapih, baik, benar, juga santun. iya, Hanya saja kembali lagi pendidikan itu mulai dari keluarga. Nah, Pak Saril, kita cerita sedikit soal bahasa hukum nih Pak, iya. bahasa hukum. Tadi kita bahas soal bahasa Indonesia. Untuk aturan hukum bagi bahasa daerah ada tidak, Pak? Ya, aturan hukum untuk bahasa daerah saya kira dia tidak ada, tetapi mengacu kepada Bahasa. bahasa Indonesia, karena bahasa Indonesia itu kan sebenarnya juga menaungi bahasa-bahasa daerah Mhm, ya. mhm. Contoh begini, mungkin dalam kasus hukum ada orang yang menuturkan bahasa daerahnya tetapi untuk mendiskreditkan orang lain gitu. Iya. Misalnya mungkin di Ambon orang menggunakan bahasa Ambon Mhm, untuk menghina ya kan. Dan ini saya kira pasalnya juga tidak ada masalah. Nanti kan mhm. diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia. bahasa Indonesia. Karena eh, orang secara komunikasi, jadi konteksnya komunikasi. Orang yang dipindah mungkin memahami Mhm. dengan bahasa itu ya dia merasa sakit hati ya. Tapi kalau orang yang tidak memahami mungkin biasa saja ya kan. Dia tidak akan melapor Tidak lah. akan melapor karena nggak tahu artinya. Begitu kita misalnya ada orang luar, misalnya orang Arab atau orang apa datang ke Indonesia ini kita maki dia dengan bahasa daerah kita, Mhm. ya dia mungkin senyum-senyum aja itu. Nah, ini konteksnya itu bisa terjadi apabila antara komunikasi itu bisa disaling mengerti. Iya, Nah, apakah bahasa apapun itu, iya. bahkan jangankan bahasa daerah, bahasa isyarat pun Mhm. kan sekarang banyak isyarat ini ada orang begini satu dua tiga Iya, empat benar. lima tiba-tiba muncul yang tanda isyarat yang lain. Iya, Nah, benar. kalau begini kan cinta, ada lagi yang lain itu saya nggak usah tunjukkan Oh, lah. gitu. Itu ternyata dia merasa tidak enak, Mhm. itu diajukan. Iya, Nah, apabila ada alat buktinya. betul. Nah, jadi tidak mesti bahasa secara oral, ya bahasa isyarat juga itu bisa kena undang-undang Hmm. menjeratnya itu. Saya kira konteksnya seperti itu. Iya, Ya, ya. jangan sampai nanti sahabat bahasa berpikir
ah ini saya mau maki-maki orang nih pakai bahasa daerah aja, dia kan bakal nggak ngerti gitu ya, Ya, bakal nggak diinin lah. iya, Hanya terima kasih Pak Salil untuk mengingatkan sahabat bahasa ya Pak ya, bahwa walaupun bahasa daerah digunakan ketika orang itu, apalagi kalau dia paham misalnya, iya, atau dia mencari orang lain yang lebih paham, maka itu akan berujung ke ranah hukum. Nah iya Pak, terkait dengan bahasa daerah. Nah kalau gitu apakah boleh kita menggunakan bahasa daerah di ruang publik? Ada nggak juga tuh aturannya Pak? ya. Bahasa itu kan sebenarnya secara dunia internasional ada namanya HAL ya, hak azazi linguis. Itu Ah, pernah disepakati di Jenewa itu tahun mhm, 90-an ya kan. mhm. Jadi seseorang itu berhak menggunakan bahasa saja dan di mana saja. Akan tetapi kita harus melihat situasi dan kondisinya. Jadi Mhm. misalnya di ruang publik dia berbahasa daerah, kalau sesama orang yang memahami tidak ada masalah. Ya. Misalnya orang Ambon ketemu orang Ambon di Jakarta, Mhm. lalu dia berbahasa daerah, ya silakan saja. Tapi kalau begitu di antara dua itu ada muncul satu orang Batak misalnya, Mhm. ini kan bisa jadi bermasalah. Benar. Maka gunakanlah bahasa Indonesia. Itu salah satu contoh sesuai Ya. dengan konteksnya. Nah, begitu juga di ruang publik ya. Nah, Di ruang publik itu ada aturan mainnya ya. Misalnya kita itu bahasa negara kita bahasa Indonesia. Jadi kalau mau menampilkan bahasa daerah boleh kita, tapi di depannya di atasnya itu adalah bahasa Indonesia, lalu di bawahnya mungkin bahasa daerah. Misalnya terima kasih baru bahasa Ambonnya tabea ya. ya, Hmm. tapi itu soalnya maknanya banyak Pak. Nah, misal Dangke, terima kasih dangke untuk ya, dangke. dangke misalnya silakan ya itu. Mhm. Tapi ada aturan mainnya itu. Ya. Jadi tidak ada, bahkan jangankan bahasa daerah, bahasa asing pun diperbolehkan. Ya, Oke. jadi jangan orang merasa wah ini salah penggunaannya, ini salah. Tidak, kita ada aturan mainnya dan di dalam peraturan atau undang-undang kita juga mengatur seperti itu bahwa eh, kapan kita harus memakai bahasa Indonesia, kapan kita harus memakai bahasa daerah, dan kapan pula kita harus menggunakan bahasa asing. Ya, Mhm. jadi ada ya batas-batasan seperti itu. Jadi jangan merasa kita takut menggunakan bahasa asing, takut menggunakan bahasa daerah ya. Saya kira ini yang perlu sahabat bahasa ketahui ya. Ya. Mhm. Eh, contoh begini lagi, kalau berkaitan dengan apa bahasa di media ruang misalnya kan dia atau di ruang publik ya kan. Mhm. Ketika publikasi itu bersifat budaya, dia mungkin lebih kena dengan Bahasa mengungkapkannya dengan bahasa bahasa daerah. daerahnya Ya. yang punya budaya itu ya, Ya. daripada diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Iya. Ya itu. Jadi ada dalam bahasa itu dikenal nilai rasa ya, nilai rasanya. Jadi kalau ditampilkan dia dengan bahasa Indonesia orang ya tidak kena gitu, Nggak masuk. nggak masuk dia. Tetapi begitu ditampilkan dalam bahasa daerahnya, orang merasa ya itu lebih melekat, itu konteks budaya. Ya, Mhm. saya kira eh, banyak kita lihat artefak-artefak budaya itu tetap diutamakan dengan bahasa yang melekat dalam konteks budaya itu. Itu boleh ya, Ya. tak usah Ya. diganti. Betul. Ya misalnya ada Kalwedo dari MBD. MBD sana itu konteksnya kan luas ya kan, Iya. lalu kita arti dengan terima kasih ya, Mhm. orang-orang sana ya apa itu nggak tidak kena dia pada sasarannya. Sasarannya, Iya, maknanya tidak ngena oh gitu iya ya. itu tidak apa dalam lagi kan Tidak ya, dalam iya, pula iya, maknanya. Nah, Pak Saril itu kan sudah 1 tahun nih iya, di Maluku. Ya, sobat bahasa ya. Pak Saril udah 1 tahun di Maluku. Ketika Pak Saril mendatangi beberapa tempat di Maluku, mulai dari kota Ambon sampai daerah-daerah yang kecil-kecil itu, tanggapan Pak Saril bagaimana terhadap ruang publik yang ada di Maluku? ya kita masih sangat memprihatinkan sebenarnya penggunaan bahasa Indonesia di ruang publik kita Ya, ya belum tertata rapi ya. Barometernya misalnya Kota Ambon ya, ya. barometer Kota Ambon itu kita kan belum bisa beranjak masuk 10 besar dalam
sebagai kota sedang di Indonesia ini yang penggunaan bahasa di ruang publiknya itu tertib ya. Mhm. Kita masih kecenderungan lebih banyak menggunakan istilah-istilah asing ya. Ini menjadi apa namanya PR kita di kantor bahasa dan menghimbau kepada pemerintah sebenarnya pemerintah daerah untuk bisa menertibkan ini. Kita tidak alergi dengan bahasa yang digunakan ya misalnya Ambon City of Music ya kan. Mhm. Saya kira itu wajar boleh ya. Tetapi didahulukan misalnya apa kalau bahasa Indonesianya Kota musik. Ambon Kota Musik ya Ya, kan ya tidak ada masalah ya kan. Tapi di bawahnya baru Ambon Ambon City of Music. City of Music dan sebagainya. Ini salah satu contoh ya kan. Mhm. Eh, di daerah lain juga masih belum ya, belum terlalu menggunakan dengan tertib ya. Saya melihat mungkin kesalahan itu mungkin ada beberapa faktor, mungkin ketidaktahuan ya, Mhm. kemudian ada keinginan untuk tampilnya lebih Berbeda berbeda atau gitu lebih ya. internasional Ya, ya gitu ya, itu. Pak? Tapi di lembaga-lembaga pemerintahan kita ya sudah tertib ya sih, sudah walaupun ada beberapa kesalahan mungkin dari segi ejaan dan sebagainya. Mungkin yang menyusunnya itu bukan orang bahasa ya di kantor itu jadi kesalahan-kesalahan kecil itu dan kita maklumi ya kan. Iya. Ya terkadang kita sendiri di lembaga bahasa pun kadang-kadang ya salah juga ya kan. Nah Mhm. itu. Saya kira itu ya. Jadi selama 1 tahun ini memang kita belum bisa beranjak ya. Apalagi kita di daerah ini daerah yang terus tingkat pembangunannya tinggi sehingga sentuhan dalam dunia ya katakanlah dunia internasional dan sebagainya itu sangat tinggi juga ya. Ya, kita ingin semuanya itu kalau bisa berbau yang canggih-canggih ya, Canggih-canggih, yang berbau canggih itu internasional. selalu bersifat bahasa Inggris dan sebagainya. Iya. Itu pengaruhnya ya. Salah satunya seperti pelabuhan ya, Pak? Iya, Port of Ambon. tapi sekarang sudah berubah ya menjadi Pelindo 4 kalau tidak saya Pelabuhan Indonesia 4 ya. Sudah Kak, Pak, ditulis? Belum kayaknya, Pak. Sia, kalau tidak salah sudah ya karena sudah ditangani oleh Pelindo. Kita juga menyadari bahwa beberapa instansi pemerintah yang tertib itu termasuk Pelindo, Angkasa Pura Iya. itu instansi-instansi secara nasional yang tertib menggunakan bahasa Indonesia. Mhm. Kalau kita lihat di bandara, kalau kita penerbangan misalnya naik Garuda itu kan bagian dari Angkasa Pura itu kan, Iya, lihat di kursinya itu pasti bahasa Indonesia duluan, baru bahasa baru Inggris. bahasa Inggris. Mereka sudah tertib. Iya, Termasuk juga PT Pelabuhan Pelindo itu, Pertamina juga. Saya iya. kira itu lembaga-lembaga besar di Indonesia ini umumnya sudah tertib ya. Cuma ada lembaga-lembaga kecil ini yang merasa ingin lebih hebat menggunakan bahasa asing. Saya kira itu Bu Evi ya. Iya. Oke, jadi sahabat bahasa, jadi yang pasti bahasa daerah itu juga untuk penggunaan bahasa di ruang publik, maaf, itu memang ada aturan mainnya ya Pak. Dan Iya, semoga pemerintah daerah kita bisa menyikapi ini dengan baik dan lebih tertib lagi dalam berbahasa di ruang publik. Nah, kalau kita bicara soal bahasa asing nih Pak, kita ya. bicara soal bahasa asing. Bolehkah gitu ya? Bolehkah kita menggunakan bahasa asing di daerah kita? Bolehkah seperti itu? Walaupun Bapak sudah mengangkat sedikit dari situ. Tapi saya ingin bertanya langsung biar Bapak jelaskan lebih dalam lagi. Bolehkah kita menggunakan bahasa asing di daerah kita? Ya, tadi sama seperti kasus bahasa daerah ya, boleh. Saya kira tidak Mhm. ada salahnya. Tetapi sesuai dengan situasi dan kondisinya, lihat Betul. konteksnya di mana ya Mhm. kan. Kapan kita harus menggunakan bahasa asing itu ya. Mungkin kalau ada pertemuan yang bersifat internasional dan itu harus menggunakan bahasa asing karena kebetulan tidak ada penerjemah ya kan ya. Kita boleh menggunakan bahasa asing, tidak ada masalah kalau udah kesepakatan, ya itu Mhm. ya. Tetapi tadi kalau yang dia bersifat resmi ya, sebenarnya di dalam aturan undang-undang juga kita harus menggunakan bahasa Indonesia dan kalau ada bahasa asing itu diterjemahkan. Mhm. Nah, dalam konteks kehidupan sehari-hari
Ya, bahasa itu awal tadi sudah saya katakan itu hak ya, hak azazi ya. Boleh saja orang menggunakan bahasa itu, tetapi bukan dalam konteks formal ya. Kalau Mhm. kalau dia bersifat informal di rumah ya. Kita di Indonesia ini banyak menyadari bahasa ibunya itu, bahasa ibu anak itu bukan bahasa Indonesia, bukan bahasa daerah, tapi bahasa asing. Mmm, Itu mhm banyak, dan mhm. karena dari bayi dia sudah diperkenalkan dengan bahasa bahasa asing. Nah, Asing. itu banyak di kota-kota besar itu kita melihat bahwa keluarga itu mengajarkan anaknya bahasa ibunya itu bahasa asing. Jadi bahasa ibu itu tidak identik dengan bahasa daerah, tetapi bahasa yang pertama dikenal oleh anak itu yang disebut bahasa ibu. Iya. Nah, jadi ya kita lihat banyak di tengah masyarakat kita yang anak-anaknya masih umur 3 tahun sudah paham berbahasa Mhm. Inggris misalnya. Mungkin karena dari awal mereka memang diperkenalkan dengan bahasa asing itu. Nah, itu ya. Jadi Iya. ini tidak ada masalah eh, karena ini bersifat privat ya, bersifat pribadi dan bukan di formal. Tetapi begitu nanti itu di tingkat dia sekolah misalnya di sekolah dasar, ya dia harus menggunakan bahasa Indonesia. Iya. Itu. Ya. Pak Pak Saril, kalau begitu sebaiknya anak itu diajarkan bahasa Indonesia dari umur berapa? Kalau kita mempertimbangkan bahasa daerah dan bahasa asing karena ini adalah hak asasi ya, Iya, seperti iya. kata Bapak. Kira-kira berarti bahasa Indonesia itu sebaiknya diajarkan pada anak pada umur berapa? Saya kira itu tidak ada batasannya. Ya, Mmm, kita boleh saja mengajarkan anak itu. Kita seperti di kantor kita ada trigatra kita yaitu mmm, utamakan bahasa negara, bahasa Indonesia, lestarikan bahasa bahasa daerah, daerah, ya, kuasai. kuasai bahasa asing. Ya, jadi kalau bisa ya sejalan tiga-tiganya ya. Jadi ketika anak itu bisa mampu menggunakan banyak bahasa, ini dalam kajian-kajian ilmiah juga orang yang mampu menggunakan banyak bahasa itu apa namanya tingkat kecerdasannya pasti Jenius. jenius ya. Jadi kalau bisa ya anak-anak itu di samping dia mengajarkan bahasa asing, ya ajari juga bahasa ibunya, bahasa daerahnya atau bahasa negaranya atau bahasa Indonesia. Jadi sejalan dia. Saya Mmm, yakin ini kecerdasannya jenius itu anak kalau menguasai bahasa daerah atau bahasa negara dan bahasa asing. Jadi jangan fokus satu bahasa. Ya, mmm, jadi ada kalanya nanti kita harus mengajari dia bahasa ibu kita, bahasa daerah kita. Ada kalanya kita juga harus mengajari bahasa negara kita dan ada kalanya kita mengajari bahasa asing. Jadi tidak ada batasan oke. waktu ya. Ya. Tetapi untuk menguasai bahasa atau pengetahuan juga secara umum itu seorang anak itu ada namanya, masa kemasan ya, masa kemasan Mhm. itu, 0 sampai 9 tahun itu. Jadi kalau dalam pendidikan anak usia dini itu 0 sampai 9 tahun itu menumbuhkan akar ya, pondasi yang kuat ya. Kuat, Jadi kalau bisa kita tanamkan di masa inilah ya, jadi antara 0 sampai 9 9 tahun tahun. ini, mau kemana kita arahkan anak itu disitulah kita tanamkan. Nah, Mhm. setelah itu udah berat saya kira, Baik. ya. Eee, Pak Saril dan sahabat bahasa, kayaknya kita udah bicara panjang lebar Iya ya, Pak. sudah, ya, Tapi saya pingin datang deh ke Bapak untuk pertanyaan terakhir. iya, Kita kembali ke kegiatan interaktif, dialog interaktif itu. iya. Kesimpulannya apa, Pak, untuk kegiatan kemarin itu terkait bahasa hukum dan hukum bahasa? Yang pertama, kita berkaitan dengan, kegiatan itu yang secara pragmatisnya kantor bahasa siap membantu lembaga-lembaga hukum ini apabila ada membutuhkan informasi untuk kebahasaan. Apakah Mhm, itu melalui saksi ahli mhm, maupun, ahli bahasa kita mhm, siap. Yang kedua, kita juga berkaitan dengan pelestarian bahasa, kita juga mengharapkan pemerintah, baik pemerintah provinsi maupun pemerintah kota bisa melahirkan satu regulasi atau peraturan daerah mhm. untuk, mengatur bahasa daerah dan bahasa Indonesia, khususnya kalau bahasa Indonesia di ruang publik ya. Kemudian kita juga, kesimpulan, yang juga kita harapkan ya bahwa, eee
kehadiran atau tugas saksi ahli bahasa atau ahli bahasa itu bukan menentukan Ya, benar atau tidaknya ya, dalam konteks yang dipersoalkan, tapi kita hanya merujuk pada bahasa yang bersangkutan, bahasa yang kita ya, dipersoalkan itu. Apakah ini masuk kasus penghinaan, misalnya ya, pencemaran nama ya, baik, ya Kak, itu saja. Kita tidak masuk ke ranah hukumnya. Saya kira benar. itu Bu Evi salah satu eh, apa namanya hasil yang disepakati pada kegiatan kemarin, dan kalau bisa kegiatan ini terus berkelanjutan, mungkin ya sebulan sekali kita adakan dialog interaktif. Kira itu. Saya pingin tutup, tapi Bapak, saya perlu Bapak terangkan juga ya Pak satu lagi. Bolehkah? Ini kita karena Bapak di ujung baru bicara ahli bahasa ya Pak. Ya, Jadi bolehkah ahli bahasa itu diminta oleh dari pihak pribadi misalnya? Apakah boleh masyarakat datang dan saya minta bantuan ahli bahasa untuk persidangan misalnya atau untuk kasus kebahasaan? Bolehkah seperti itu Pak? kalau untuk kasus atau persidangan itu masyarakat secara pribadi tidak boleh, tetapi kalau meminta keterangan Oke. dipersilakan. Karena kalau berkasus itu kita selalu mengacu pada lembaga yang meminta, itu misalnya kepolisian atau kejaksaan, karena kita sama-sama lembaga pemerintahan ya. Tapi kalau masyarakat meminta keterangan ya silakan saja. Misalnya keterangan berkaitan dengan ejaan, berkaitan Mhm. kasus. Sebenarnya kasus juga misalnya masalah surat tanah misalnya, Iya. silakan saja, tetapi Oke. kita juga menjelaskan cuma ini ejaan ini begitu, sudah Iya. tidak ada kontribusi, kita tidak bersifat tendensius, hanya menjelaskan Iya. itu saja. Itu mungkin. Oh ya. Ya. Jadi sahabat bahasa, kalaupun sahabat bahasa adalah seorang pengacara, mohon maaf nih, sahabat bahasa nggak bisa ke sini dan minta bantuan ahli bahasa untuk membantu sahabat bahasa menganalisis kasus kebahasaan yang terikat dengan hukum. Iya. Ya Pak ya. Jadi mohon maaf karena memang kantor bahasa melayani memberikan jasa untuk ahli bahasa itu hanya untuk melayani penyidik, kejaksaan dan pengadilan ya Iya, Pak. siap. Oke. eh itu saja Pak. Ya, oke. Saya sudah dikasih tanda juga, Pak. Iya, Berhenti, iya. berhenti, berhenti. Oke. Nah, selamat untuk ke sahabat bahasa. Kita sudah sampai di penghujung dialog kita pada pagi hari ini dengan Pak Saril. Terima kasih Pak Saril untuk Sama-sama waktu ya. yang telah disediakan. Boleh berbincang di pagi ini. Dan untuk sahabat bahasa, kalau ada yang ingin sahabat bahasa tanyakan, silakan menghubungi kantor bahasa Maluku, bisa melalui Facebook Kantor Bahasa Maluku ataupun Instagram Kantor Bahasa Maluku. Atau sahabat bahasa boleh langsung mendatangi Kantor Bahasa Maluku karena Kantor Bahasa Maluku memberikan berbagai macam pelayanan publik. Dan salah satunya yang kita bahas tadi adalah bahasa hukum, kemudian ada juga penyuluhan dan masih banyak lagi kantor bahasa jasa yang yang disediakan oleh Kantor Bahasa Maluku. Sampai di sini sahabat bahasa, sampai bertemu lagi di lain kesempatan di topik yang berbeda. Dadah, amato.